Halo guys, welcome back with Koko Luffy lagi. Kali ini kita bakal bahas hero yang kita tunggu-tunggu banget guys, yaitu White, the strongest character in Tower of God Great Journey ya guys ya. Jadi memang dia tuh karakter terkuat guys. Apa sih yang buat dia begitu kuat? Nanti kita bahas begitu detail di video kali ini guys ya. Tapi sebelumnya aku mau jelasin kalian dulu. Untuk sekarang aku belum gacha si White dulu ya guys ya. Kenapa aku belum gacha si White dulu? Pertama tentu saja aku mau kumpulin untuk special tiketnya guys. Kalau kalian lihat di sini, special tiket aku tuh 293 plus DM ya guys ya. DM aku kalau kalian lihat di sini, nah aku masih punya banyak banget DM guys. Ada sekitar, sebentar ya, DM aku itu sekitar 7.600 guys. Berarti bisa tambah 76 tiket ya guys ya. Ya kalau ditambah sekitar ini sekitar 300-an ya, 370-an, belum nyampe 400 guys. Target aku sih ya paling nggak sampai 400 lah kalau mau gacha dia kan guys. Karena minimal dapat ini weaponnya juga kan. Nah, kenapa nggak gacha sekarang aja bang? Aku masih ngumpulin dulu. Pertama itu dari account level aku ya. Jadi kalau misalnya di level 140 kan kita dapat 10 lagi guys. Nah, aku pengen dapetin dia, dapat 10 lagi lumayan guys ya. Itu satu. Kemudian kedua itu dari Revolution Road guys. Revolution Roadnya si Viole ini tinggal satu lagi guys, kelarin guys. Nah, kalau misalnya kelar ini siapa tahu kita dapat kan. Sama yang baru ini, si Thornbam ini, yang mungkin setelah kita kelarin semua ini kita bakal dapat tiket lagi guys. Kan tadi kan ada ya, kayak gini kan ada dapat 5 nih. Nah, lumayan banget itu buat nambah-nambah ya guys ya. Jadi ya harus fokus ke ini sih, ke Revolution Road ya dalam beberapa hari ini guys, untuk kelarin-kelarin yang di sini-sini guys. Kemudian dapat dari mana lagi? Nah, ini dari ini nih, newbie event nih, newbie event kita harus sampai TOT 100 guys. Harusnya bisa ya, karena TOT aku tuh udah 92 dan memang belum terlalu aku push walaupun udah dapat certificator ya. Jadi mungkin bakal aku fokusin ke sini biar kita bisa kelarin, karena kan kalau kita lihat di sini kan ini dapat ini juga ya bang ya, dapat ini tower tiket 5 ya, lumayan banget ya dapat tower tiket 5 ya guys ya. Jadi kita bakal fokus ngumpulin semua dulu guys. Nah, terus tentu saja kalau dari event ini kan kita ada ya guys ya, dari kita login hari ke-7 itu dapat, sama kalau kita tukarin fragment juga dapat 20 di sini. Jadi kurang lebih masih 30-an ya, 30-an sampai 40 tiket mungkin ya masih bisa kita kumpulin guys buat kita gacha si White guys. Itu alasan pertama, ngumpulin tiketnya. Terus alasan kedua adalah tentu saja kita tuh harus antisipasi guys. White itu emang penting banget sih, tapi ada char kedua yang menurut aku penting juga, yaitu si Albelda guys. Nah, kita kan nggak tahu nih setelah char ini 6 hari lagi habis kan si Yuraha ini, apa setelah White ini bakal langsung muncul si Albelda atau bukan guys. Kenapa? Karena kan ya kayak White aja kan, banyak yang prediksi itu keluarnya bulan Agustus, tapi taunya dia malah lebih cepat kan, beberapa bulan lebih cepat kan. Ujung-ujungnya kan banyak banget yang kurang si tiket gacanya, terutama F2P lah, pasti kurang tiket gacha. Mungkin kalian bisa dapat White-nya tapi nggak dapat event-nya, menurut aku sayang banget sih gitu guys. Karena itu juga mempengaruhi strategi kita juga ya untuk kedepannya, apakah kita bakal ngabisin semua tiket kita untuk White, atau misalnya kalau misalnya kualin Abelda mau bawa, kita harus nge-split kan gitu guys. Karena butuh juga si Abelda, karena salah satu tipe support yang penting banget di game ini guys. Oke, sama ada satu lagi hero Karaka sih guys, tapi itu masih jauh banget lah. Yang penting kita bahas White dulu di video kali ini. Jadi ada dua alasan itu ya guys ya. Alasan pertama, kita mesti ngumpulin red tiketnya biar maksimal gacanya guys. Plus kita masih nunggu banner selanjutnya itu apa. Ini kan masih 20 hari guys. Kita bisa lihat ini masih 20 hari, jadi nggak perlu buru-buru lah. Memang sih hype-nya sih kalau misalnya kita langsung punya bakal ngebantu banget ke semua ini ya, story maupun TOT dan lain-lain guys. Tapi ya nggak ini juga sih, bukan berarti kalau nggak ada dia nggak bisa kita selesai juga yang lain guys ya. Oke, kita langsung ke White-nya lagi. Kita bakal bahas skillnya untuk White-nya sendiri. Nah, untuk White sendiri dia masuknya Fisherman sama Fook ya. Jadi kalian tuh ngumpulin banyak banget skill book yang Fook guys. Berarti ini kan physical ya guys ya. Kalau physical kita lihat untuk weaponnya yang kira-kira weaponnya apa bang yang bagus bang yang bisa di craft. Kita bakal lihat untuk craftnya guys ya. Buat kalian yang masih
belum bisa craft yang legend, yang epic juga nggak apa-apa kali guys ya. Kalau aku sih belum bisa craft yang legend kan, ada fragment tapi belum cukup guys. Kita cari yang fisikal tapi fisherman guys. Ini kan magic damage ya, tapi ini fisherman guys. Ini jangan fisherman tapi magic damage, nggak cocok sama si white. Oke. Nah ini guys, fisherman damage boost, physical damage boost. Wah ini mantap nih, shiny onyx sword. Ini aku bisa sih kalau mau gacha, mau buat swordnya udah bisa guys, tapi nanti dulu lah. Kita dapetin hero nya dulu baru buat swordnya dulu kan. Intinya sih ini untuk pedangnya sendiri. Sedangkan untuk yang legendnya guys, yang legendnya Legend Dreamer, Great Family, Fuk. Wah ini guys, gila sih ya, 9,13% aja, keren banget swordnya guys. Physical damage boost, Fuk, fancy sword ya. Ini Fuk damage boost. Wah ini sih gila, keren banget sih ya. Kalau aku memang udah kumpul sih wajib beli dia sih. Tapi kalian lihat ya guys ya, untuk craftnya butuh 10 juta guys. Tower Climber, Great Family. Cuman dia nggak ada fisherman ya guys ya. Yang adanya cuma Fuk ya yang ini ya. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau kita memang ada materialnya ya buat aja buat dia kan guys. Oke, untuk weaponnya udah. Sekarang kita bahas untuk skill-skillnya guys ya. Jadi untuk skillnya sendiri, nah kita bahas untuk skill satunya dulu guys. Skill satunya itu si white itu ngeluarin 150% physical damage ke semua musuh guys. Dia kan long range sih guys ya, dia bisa ngeluarin physical damage ke semua musuh. If there are no enemy to attack with range, kalau misalnya di sana tidak ada musuh yang menyerang, the cooldown of the complete incarnation Deadly Sword of the Event Spirit will reset. Jadi skill ini bakal reset guys kalau misalnya nggak ada musuh yang menyerang dia. To attack, kalau misalnya nggak ada musuh yang menyerang dia guys ya, kan to attack kan with range kan, maka dia akan mengulangi skill ini. Bahkan istilahnya itu dia bisa nge-spam skill ini sih guys. Bener gak sih? Atau penjelasan aku salah guys? Kalau penjelasan aku salah kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Cuman kalau misalnya dari tulisannya sih itu ya, kalau misalnya nggak ada musuh yang menyerang, dia bakal cooldownnya tuh bakal ini sih, bakal ngereset gitu guys. Jadi bakal bisa nge-spam terus di skill satu ini guys. Itu sih salah satu alasan kenapa dia bisa OP banget guys. Kemudian untuk transcan-nya satu, misalnya punya satu dupe, itu bisa recover HP 30%. Nah itu sih dia tuh spesialis, kenapa bisa dibilang DPS terkuat, karena dia punya skill tuh bisa recover HP guys. Atau istilahnya itu dia bisa nge-life steal gitu ya. Jadi dia HP 30% dari attack kan, gede banget guys, 30% dari attack tuh. Sedangkan untuk bump sendiri ya, itu harus punya yang T5 ya, T5 itu baru bisa dia recover 30 HP. Ini skill satunya sih white guys, udah 30% dari attack guys. Kalau nggak salah sih si bump T5 ya, transcan 5 dia baru bisa recover. Coba kita ke ini dulu ya, ke bump dulu. Bump itu benar kan, dia transcan 5 nggak bisa recover HP 30%. Kalau si cuma transcan 1 aja udah sanggup ya untuk transcan, udah bisa recover HP 30%. Edan banget kan kalau kalian punya dupe 1 dia bisa recover HP 30%. Kalau kalian punya 4 dupenya, recover HP band additional 30% of attack. Jadi nambah lagi guys ya, nambah 30% lagi kalau dia punya T4 guys. Kemudian untuk skill 2 nya adalah dia ngeluarin 125% physical damage, plus dia bisa recover HP 10%. Kita bayangin aja deh, kita punya dupe 1 plus dia ngeluarin skill 2, jadi sekitar 40% darahnya penuh lagi guys. Edan sih ya. Ini attacknya mesti benar-benar full banget sih si white ini sih. Dia attacknya full, berarti weaponnya mesti bagus kan attacknya. Dia bakal jadi DPS nggak bisa mati-mati guys, si white ini guys.
Kemudian untuk scan-nya sendiri, silence the enemy within range selama 3 detik. Nah ini sih menurut aku sih skill yang gila banget sih menurut aku sih. Untuk T2 nya guys, dia itu wajib silence the enemy selama 3 detik guys. Dan parah guys. Dan jujur aja kalau aku ngegacha dia, minimal banget dia tuh harus T2 guys. T1 udah bagus, T2 itu jauh lebih bagus guys. Minimal T2 sih menurut aku sih, wajib. Kalau misalnya memang nanti Albel udah keluar kan, dan aku masih punya banyak tiket, aku bakal save tiket aku. Tapi kalau udah dengan catatan dari sampai T2. Tapi kalau misalnya T2 aja belum dapat, ya bakal aku habisin tiketnya guys. Ya, jadi kuncinya di itu ya. Jadi minimal kita harus sampai trash scan 2 karena dia bisa silence enemy selama 3 detik guys. Kemudian untuk T5 nya dia sih nambah physical attack 100% ya. Menurut aku sih ya biasa sih, bukannya nggak OP tapi ya biasa aja gitu guys. Kemudian untuk pasif skillnya di sini adalah increase physical damage 15%, apply action control immunity sebesar 7 detik ketika battle dimulai. Nah, ini apakah increase physical damage-nya 15% tuh ke dia aja, apa ke semua hero yang punya physical damage? Kayak Yuriha kan punya physical damage guys ya. Atau misalnya anak juga physical damage kan guys. Mungkin ke semua guys ya. Kemudian dia apply action control immunity. Nah, action control immunity ini aku belum tahu gimana maksudnya nih. Apakah dia tuh nggak bisa kena CC gitu kah begitu start selama 7 detik, atau misalnya dia nggak bisa di ini nih mungkin ya. Ini nggak ada penjelasannya juga sih di sini ya. Apakah dia tuh nggak bisa berkurang darahnya selama 7 detik awal guys, control immunity ini, action control immunity. Mungkin ini juga salah satu pasifnya mungkin yang OP banget sih. Kemudian untuk Transcan 3, T3 nya tuh increase physical damage sebesar 15% nya. Nah, aku juga biasa banget ya untuk T3 nya guys ya. Terus aja udah biasa banget. Oke, kemudian kita lihat untuk X skill nya di sini bisa ngeluarin 200 physical damage ke musuh sebanyak 2 kali dan recover HP 12% of attack per hit. Berarti kurang lebih 24% ya, dan retreat backward, dan dia balik lagi ke belakang ya guys ya. Mungkin untuk X skill-nya tuh kayak dia nyerang ke depan terus dia balik lagi gitu guys. Dia nyerang 2 kali gitu kan dengan physical damage. Dan itu bisa nge-heal guys. Jadi dia tuh punya skill yang 2 yang heal ya guys ya. Skill 2-nya yang nge-heal sama X skill-nya ini yang bisa nge-heal guys. Oh, ini edan sih. Kalau kita punya T1 aja udah OP banget ya. Terus T2 nge-silence kan. Gila sih. Aku yakin kalau kalian punya T2 terus punya minimal kalian ada Transcan 2 nya guys, dan kalian build-nya bagus, kalau sesama F2P sih kayaknya nggak bakal kalah sih. Kecuali kalian lawan Sultan nih, jauh lah pasti guys ya. Kalian Sultan kan pasti T6 guys. Oke, untuk skill terakhirnya Igni Weapon-nya ini kayaknya sih biasa ya guys ya. Dia ngeluarin 240 physical damage ke semua musuh, kemudian recover HP. Oh ya, Igni Weapon juga nggak recover HP ya. Jadi ada 3 skill guys yang memang buat si White nih jadi immortal banget ya dia guys ya. Bisa dibilang tuh hero immortal lah di sini lah. Dia bisa skill satunya dia bisa skill 2 nya dia bisa nge-heal, X skill-nya dia bisa nge-heal. Kemudian Igni Weapon-nya juga bisa nge-heal juga guys. Plus dia untuk T1 aja, kalian punya 1 dupe aja dia bisa nge-heal guys. Bener-bener immortal banget lah. Itu sih yang buat dia nggak bisa mati guys. Kalau misalnya kalian dia terakhir nih satu lawan 5 nih guys, tapi build-nya bagus nih si White nih, wah itu nggak bakal mati sih. Terus buat kalian kalau misalnya nanya rekomendasi paling bagus apa bang untuk build si White, karena misalnya resource-nya kurang atau segala macam, kalau aku pribadi sih guys ya, pasti aku build-nya semua skill yang di sini guys, semua ada skill ini pasti aku max-kan. Cuman kalau misalnya kalian nanya yang lebih prioritas kemana, aku sih lebih prioritas ke skill 2 sama skill ini sih, karena dia bisa ini kan, bisa recover HP kan untuk damage-nya guys. Skill 2 sama X skill itu bisa recover HP gitu guys. Kalau untuk pasifnya ya bagus sih, tapi tergantung kalian. Tapi menurut aku kalau lebih prioritas sih skill 2 sama X skill. Oke, kalau aku sih pasti aku build semuanya guys. Ya, jadi untuk hero White itu kurang lebih kayak gitu guys. Jadi alasan kenapa dia OP banget itu udah terjawab guys ya. Dia tuh hero immortal guys. Dia bisa punya lifesteal. Kalau aku sebutnya itu lifesteal ya, karena bisa nge-recover HP sendiri kan dengan skill 2, X skill sama Igni Weapon-nya. Nah, kenapa Igni Weapon di sini juga penting guys? Kalian udah bisa lihat ya di sini ya, untuk skill Igni Weapon-nya tuh dia tuh bisa recover HP 30% guys. Kalau di game TOT ini ya, si Tower of God ini, TOG. Sorry, bukan TOT, TOG. Punya Igni Weapon dengan nggak ada Igni Weapon tuh selisihnya jauh banget sih guys, dari yang aku rasain. Tapi nggak tahu ya kalau kalian gimana sih guys. Kalau yang aku rasain sih itu jauh banget sih.
Kayak misalnya Dani hasil aku tuh udah T2 guys, tapi nggak ada Igni Weapon, itu nggak greget banget sih si Dani hasil ini. Begitu juga dengan Waryun ya, Waryun sebenarnya OP kan, devnya sakit nih, cuman kalau nggak ada Igni Weaponnya kurang greget aja gitu guys. Kalau si Dani hasil ini dia ada Igni Weaponnya kan, dia bisa nge-stun kan ya, jadi pembedanya lumayan jauh dengan yang ada Igni Weapon guys. Itu sih menurut aku sih. Jadi kalau kalian pengen white ya sekalian dengan Igni Weaponnya guys, kalau menurut aku pribadi ya. Cuman kalau misalnya kalian tiket gacha yang nggak cukup ya apa boleh buat ya, harus ada dianya lah, percuma ada Igni Weapon yang nggak ada dianya kan. Jadi ambil dianya aja dulu, terus ambil Igni Weaponnya, udah ada dia sama Igni Weapon baru cari dupenya guys. Saran aku sih kayak gitu guys. Oke, semoga video ini bisa ngebantu kalian yang lagi galau ngegacha white gimana strategi terbaiknya, bisa ngebantu kalian ya guys ya. Videonya cukup sampai di sini dulu, see you next video, bye bye.